Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai konsep dalam audit. Yang pertama ada asersi manajemen. Asersi manajemen dibagi menjadi 5. Yang pertama, asersi tentang keberadaan atau keterjadian adalah hubungan dengan apakah aktiva atau uang entitas ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. Yang kedua, asersi tentang kelengkapan adalah berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Yang ketiga, asersi tentang hak dan kewajiban. Berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Pengaruh materialitas terhadap proses audit ada 2, yaitu penentuan lingkup audit dan mengevaluasi temuan audit. Selanjutnya ada model resiko audit. Resiko audit yaitu resiko bahwa auditor secara tidak sadar gagal untuk menyusun pendapatnya atas laporan keuangan yang salah saji secara material. Auditor menyadari bahwa resiko tersebut ada karena adanya hal-hal sebagai berikut. Misalnya ketidakpastian mengenai kompetensi bukti, efektivitas struktur pengendalian, intern klien, serta ketidakpastian apakah laporan keuangan memang telah disajikan secara wajar setelah audit selesai. Selanjutnya komponen. Yang pertama, risiko bawaan adalah kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material dengan asumsi tidak ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang terkait. Risiko bawaan selalu ada dan tidak pernah mencapai angka 0. Risiko bawaan tidak dapat diubah oleh penerapan prosedur audit yang paling baik sekalipun. Yang kedua, risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dideteksi maupun dicegah secara tepat pada waktunya oleh berbagai kebijakan dan prosedur pengendalian entitas. Risiko pengendalian tidak pernah mencapai angka 0 karena pengendalian intern tidak akan dapat menghasilkan keyakinan penuh bahwa semua salah saji material akan dapat dideteksi maupun dicegah. Yang ketiga, risiko deteksi merupakan risiko ketika auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang dapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi tergantung atas penetapan auditor terhadap risiko audit, risiko bawaan, dan risiko pengendalian. Semakin besar risiko audit, semakin besar pula risiko deteksi, sedangkan semakin besar risiko bawaan ataupun risiko pengendalian, semakin kecil risiko deteksi. Data akuntansi dan informasi penguat. Bukti audit yang mengandung laporan keuangan terdiri dari data akuntansi dan semua informasi penguat yang tersedia bagi auditor. Jurnal, buku besar, dan buku pembantu dan buku pedoman akuntansi yang berkaitan, serta catatan seperti lembaran kerja dan spreadsheet yang mengandung alokasi biaya, penghitungan, dan rekonsiliasi keseluruhannya merupakan bukti yang mengandung laporan keuangan. Data akuntansi akan seringkali dalam bentuk elektronik. Data akuntansi saja tidak dapat dianggap sebagai pendukung yang cukup bagi suatu laporan keuangan. Di pihak lain, tanpa cukup perhatian atas kewajaran dan kecermatan data akuntansi yang melandasinya, pendapat auditor atas laporan keuangan tidak akan terjamin. Bukti auditor penguat meliputi baik informasi tertulis maupun elektronik seperti cek, catatan elektronik, fund transfer, faktur, serta kontrak, notulen, konfirmasi dan representasi tertulis dari pihak yang mengetahui informasi yang diperoleh auditor melalui permintaan keterangan pengamatan, inspeksi dan pemeriksaan fisik, serta informasi lain yang dikembangkan oleh atau tersedia bagi auditor yang memungkinkannya menarik kesimpulan berdasarkan alasan yang kuat.
Bukti yang dapat diandalkan yaitu satu, dokumen yang berasal dari luar dan dikirimkan langsung kepada auditor. Dua, dokumen yang berasal dari luar dan disimpan oleh klien. Tiga, dokumen yang berasal dari dalam dan diedarkan kepada pihak luar. Empat, dokumen yang berasal dari dalam dan tidak diedarkan kepada pihak luar. Selanjutnya ada prosedur audit. Yang pertama, prosedur analisis adalah evaluasi informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang logis antara data keuangan maupun non-keuangan yang meliputi perbandingan jumlah-jumlah yang tercatat atas harapan yang dikembangkan oleh auditor. Selanjutnya ada introspeksi. Teknik introspeksi sendiri merupakan pemeriksaan secara keseluruhan atau terperinci terhadap dokumen, catatan atau kondisi fisik sesuatu. Pemeriksaan terhadap dokumen atau menentukan ketetapan persyaratan, faktur, dan dokumen penting lainnya. Dengan inspeksi ini, maka dapat dilakukan evaluasi. Oleh karena itu, dalam prosedur audit, inspeksi penting untuk dilakukan. Selanjutnya ada pengamatan. Berbicara mengenai pengamatan atau istilah lainnya dikenal sebagai observasi. Observasi dilakukan dengan menyaksikan secara langsung kegiatan yang sedang berlangsung saat melakukan audit. Pengamatan dilakukan terhadap keseluruhan, mulai dari penghitungan fisik, jumlah barang, dan sebagainya. Pada dasarnya, adapun objek yang diamati dalam melaksanakan observasi biasanya adalah karyawan, proses, dan prosedur di lokasi. Selanjutnya, konfirmasi. Kegiatan dalam prosedur audit adalah konfirmasi yang merupakan penyelidikan untuk mendapatkan informasi dari pihak lain selain pihak organisasi. Selanjutnya, permintaan keterangan. Menjadi auditor tentu akan melakukan permintaan keterangan sebagai salah satu prosedur audit, di mana tahap ini dilakukan biasanya berupa keterangan secara lisan. Oleh karena itu, keterangan secara lisan dapat menjadi bukti yang sifatnya lisan dan nyata. Permintaan keterangan ini akan melibatkan bagian manajemen atau karyawan. Permintaan keterangan ini biasanya berisikan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh pihak terkait. Berdasarkan hal ini, maka seorang auditor akan mendapatkan bukti lisan. Selanjutnya, penelusuran. Adapun prosedur audit lainnya berupa penelusuran, di mana seorang audit biasanya akan melakukan penelusuran ulang, mulai dari awal sampai data dalam dokumen. Dokumen awal ini akan ditelusuri dari tahap awal sampai tahap catatan. Selanjutnya ada perhitungan. Melakukan perhitungan dalam prosedur audit bertujuan untuk mengevaluasi bukti fisik berupa barang yang ada, jumlah kas, dan catatan keseluruhan dokumen dengan nomor urut yang telah dicetak. Perhitungan ini dilakukan untuk mengevaluasi bukti fisik kuantitas yang ada dengan pertanggungjawaban catatan yang ada. Maka dari itu, intinya perhitungan dilakukan untuk mengevaluasi bukti dokumen yang mengandung perlengkapan catatan akuntansi. Selanjutnya, pemeriksaan bukti pendukung. Pemeriksaan bukti pendukung bagian dari prosedur audit yang juga penting. Prosedur ini meliputi pemilihan ayat jurnal dalam catatan akuntansi. Teknik ini dilakukan dengan perbandingan antara dokumen dengan catatan akuntansi. Prosedur ini bertujuan untuk memperoleh bukti audit mengenai kebenaran perlakuan akuntansi terhadap transaksi yang terjadi. Dalam prosedur audit untuk pelaksanaan ulang, ini biasanya dilakukan pengulangan kegiatan yang dilakukan oleh klien. Salah satu prosedur audit yang penting dilakukan dalam pelaksanaan ulang meliputi premi obligasi, bunga akrual, diskon, beban penyusutan, total jurnal, penghitungan kuantitas, dikalikan harga per item yang telah disesuaikan. Prosedur audit selanjutnya dilakukan dengan bantuan media elektronik untuk catatan akuntansi. Beberapa kegiatan auditor yang dilakukan berbantuan komputer meliputi penghitungan jumlah saldo,
penghitungan rasio, perbandingan unsur data yang ada di dalam berbagai file, pemilihan nama debitur yang akan dikirim surat konfirmasi, dan lain sebagainya. Sekian yang saya dapat sampaikan. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.